Halo guys, welcome back to Korea Remix. Video kali ini aku membahas tentang tahapan-tahapan orang Korea belajar bahasa Indonesia. Ya, jadi seharusnya kalian tahu di Indonesia itu kan banyak banget orang Korea. Apalagi kalau kalian tinggal di Jakarta atau Bali. Banyak banget. Kemampuan bahasa Indonesia orang Korea tentu sangat bervariasi. Ada yang ya basic banget, ada yang kayak aku. Nah, tapi yang mau tak bahas di video kali ini adalah yang bikin orang Korea waktu ngomong bahasa Indonesia itu tetap kayak orang Korea itu apa sih? Tak bahas dari yang pertama sampai yang akhir, oke? Jadi langsung kita mulai. Yang pertama, ini biasanya orang yang baru-baru datang di Indonesia. Ya, baru ke Indonesia. Jadi karena kosakatanya masih terbatas, menggunakan bantuan bahasa Inggris. Kayak apa? Seperti ini. Ini lampunya cukup terang. Ini HP screen-nya besar. Itu mobil tayanya bisa bocor. Saya mau minum yang hot sekali. Setelah beberapa bulan, mungkin orang itu nggak menggunakan bahasa Inggris waktu ngomong bahasa Indonesia. Tapi ada yang terbalik-balik. Kayak apa? Kayak ini loh. Kuning kresek, hitam baju, putih kertas. Makan meja. Nah, ini tak jelaskan kenapa kayak gini. Karena waktu orang Korea ngomong dengan bahasa Korea, itu susunan katanya sedikit mirip dengan bahasa Inggris saat menjelaskan suatu objek ya. Contohnya aku mau bilang tas merah. Kalau di Indonesia kan tasnya dulu baru merah. Kalau Inggris kan red bag, red bag, red bag. Merah dulu baru tasnya. Merah apanya tasnya? Kalau Indonesia kan tasnya yang merah. Kalau Inggris kan merah dulu baru tasnya. Sama, Korea juga gitu. Palgan gabang. Palgan merah gabang. Tas. Merah tas. Makanya banyak yang terbalik. Sudah tinggal beberapa bulan lagi. Waduh, orangnya sudah semakin pintar. Tapi kadang untuk berbicara dengan kalimat yang panjang itu sedikit bulat atau mungkin kesusahan sehingga menggunakan banyak katanya dan ya. Kayak apa? Seperti ini. Itu temannya sama teman saya. Itu saudara ya. Ya, saudara. Nanti airnya sama nasinya dimakan ya. Itu cuacanya yang bagusnya sudah selesai ya. Ini biasanya banyak banget ditemukan di orang-orang Korea yang sudah lama kerja di Indonesia. Mereka yang belajarnya itu langsung di tempat kerja. Biasanya kebanyakan kayak gini. Biasanya. Sudah beberapa tahun bahasa Indonesia ya udah murni bahasa Indonesia waktu ngomong. Nggak terbalik, nggak pakainya dan ya. Tapi bawaannya masih ada. Yaitu R. Nggak semua orang Korea bisa melakukan R ini. Karena waktu ngomong bahasa Korea, R itu nggak dibutuhkan. Jadinya kayak apa? Yang seharusnya mau ngomong ini Pernah pergi ke Jakarta. jadinya kayak gini. Pernah pergi ke Jakarta. Contoh lain dari ini Ternyata pacarnya dia punya komputer yang mahal. menjadi ini. Ternyata pacarnya punya komputer yang mahal. Level 5. Level 5 sama 4 itu sebenarnya agak mirip. Tapi level 5 ini sedikit semu aku bilang. Sedikit agak susah gitu loh. Indonesia itu ya A, I, U, E, O itu jelas banget. Kalau A ya A, nggak kayak Inggris kan. I itu kadang dibacanya I, kadang I, jadi kayak wifi, tapi kadang jadi internet. Kalau Indonesia kan nggak I ya I terus, A ya A terus, O juga O terus, U juga U terus. Tapi kalau E, itu ada E sama E. Ya, paham? Kayak seberang. Ini kan E toh, seberang. Tapi kadang-kadang kita juga pakai huruf E ini dengan bunyi E. Contoh, enak. Enak dan seberang, E-nya sama. Tapi, ya apa beda Noe? E dan E. Nggak ada cara jelas. Caranya kita tahu, ya kita harus tahu katanya. Ya toh? Nah, ini merupakan salah satu kesusahan. Jadinya, dari ngomong gini, Teman-teman di kebun itu membuat semua orang gembira. jadi seperti ini. teman-teman di kebun membuat semua orang gembira. Jadi mamaku juga pernah tanya, gimana sih cara membedakan E atau E waktu kita membaca? Ya, nggak ada, ya harus tahu gitu kan. Ya kan? Tapi ini bukan hal yang kritis banget, soalnya kayak di Indonesia, di Jawa, itu ngomongnya kan teman. Tapi mungkin kalau ke Papua atau ke NTT, kayaknya mereka itu E-nya keras banget, kayak teman-teman. Nah, jadi ini bukan hal yang kritikal banget sebenarnya. Nah, sudah beberapa tahun lagi, sebenarnya sudah mahir bahasa Indonesia. Mungkin cara ngomongnya sudah mantap, sudah gewini, sudah dapat logatnya juga mungkin. Tapi, kalau Anda sudah benar-benar Indonesia, atau sudah cukup
sudah tinggal cukup lama di Indonesia, ada beberapa kata yang bisa kita potong ngomongnya. Contohnya apa? Kayak ini. Kayaknya pesen 8 bisa. Warna kesukaan saya itu warna hijau. Tapi pas ngomong itu kita cenderung ngomong kayak gini. Kayaknya pesen 8 lah. Warna kesukaan saya itu warna hijau. Ini nggak salah, tapi kalau kita ngomong kayak yang kedua itu terdengar kayak, wow, lokal banget gitu loh. Jauh lebih lokal daripada yang pertama. Level 7 ini nggak penting sebenarnya, tapi kalau tahu itu jadi kayak, weh, udah lama ya tinggal di Indonesia, wah bisa kayak gitu. Udah kayak terdengar kayak kamu sudah bergaul dengan orang Indonesia beberapa tahun gitu. Dari yang sebenarnya kita ngomong kayak gini, Saya pergi dulu ya. tapi karena sudah bergaul banyak, ngomongnya kayak, Saya cabut dulu ya. contoh lainnya dari ini Makanannya udah saya habiskan. jadi ini. Makanannya sudah saya sikat. Sampai level 7, sebenarnya kemampuan bahasa Indonesianya sudah termasuk bagus, kemana aja udah nggak ada masalah. Tapi untuk menaikkan level kita satu tahap lagi, ini yang terakhir, yaitu ngomonglah bahasa daerah di mana kamu tinggal. Kalau kayak aku tinggalin di Jawa, makanya aku nggak Jawa. Contohnya kayak apa? Pas kita ngomong sama temen, kalau seharusnya bahasa Indonesianya seperti ini, Halo, gimana kabarnya? pas ketemu temen ngomong kayak gini. Loh, saya urep aja kok. Atau dari ini, Kita udah lama ya nggak ketemu. kayak gini. Loh, kon kok nggak mate-mate kon? Saya urep kon yo. Oh, panjang umur dari awakmu ini. Sampai level 8 itu sebenarnya udah cukup, tapi aku mau menunjukkan satu hal lagi biar bolo-boloku sing di Malang lebih seneng. Yang seharusnya kita ngomong kayak gini di Indonesianya, Ini bahaya sekali. kalau kita yang di Malang ngomongnya kayak gini. Ayah bilakes iki, ayah bilakes. Oke, jadi kalau kalian terhibur dengan video seperti ini di-subscribe dan juga di-share ke teman-teman kamu, baik yang Indonesia atau Korea atau yang sedang belajar bahasa Indonesia. Oke? Jadi itu aja, sampai jumpa di video berikutnya. Terakhir, kalau kamu mau jadi boloku, klik subscribe, oke?